Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Gasi, salah satu mahasiswa teknik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pembuatan budik damber. Nah, apa itu budik damber? Budik damber adalah kepanjangan dari budidaya ikan kangkung di dalam ember. Nah, budik damber ini bisa menjadi salah satu solusi kita untuk menciptakan ketahanan pangan secara mandiri. Nah, di mana di satu ember itu kita bisa memiliki cadangan makanan yang berisi protein, kemudian yang berisi serat-serat dari sayuran, seperti itu. Oke, simak videonya. Budik damber adalah kepanjangan dari budidaya ikan kangkung di dalam ember. Merupakan suatu teknik menanam sayur secara sederhana dan efektif, di mana dalam satu wadah ember kita bisa memiliki cadangan makanan berupa sayur dari kangkung atau sejenisnya dan protein dari ikan. Nah, video ini bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman supaya dapat ditiru dan dikembangkan agar budik damber mampu menjadi solusi ketahanan pangan secara mandiri di masa pandemi ini. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat budik damber? Yang pertama, ember bekas ukuran 40-60 liter. Pastikan ember ini tidak ada yang berlubang di bagian bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, gelas plastik bekas secukupnya. Gelas plastik ini nanti akan digunakan sebagai media tanam untuk kangkung. Kemudian yang ketiga, kawat drat. Ini berfungsi untuk menggantungkan gelas plastiknya nanti. Yang keempat, bibit kangkung. Yang kelima, bibit ikan. Nah, di sini saya menggunakan ikan lele yang berukuran 16 cm. Kemudian yang keenam, pakan ikan lele. Nah, sekarang bagaimana cara merakit budik dambernya? Oke, simak videonya. Yang pertama, ember pastikan tidak berlubang di bagian bawahnya. Kemudian lubangi ember dengan ketinggian di atas bagian bawah gelas plastik. Contohnya seperti ini. Oke. Berikutnya yang kedua, lubangi gelas plastik sedemikian rupa agar air dapat dengan mudah masuk dan keluar di gelas plastik. Oke, yang ketiga, bentuk kawat drat sedemikian rupa agar gelas plastik mampu menggantung di atas ember. Contohnya seperti ini. Apabila sudah selesai dirakit, kemudian masukkan air ke dalam ember dan dimasukkan ikan lele. Nah, setelah itu kita melakukan penyemaian sayur. Yang pertama, semai bibit kangkung di media tanah, buat lubang dan diberi jarak. Yang kedua, setiap lubang diisi 5-7 bibit kangkung agar mudah dipindahkan ke media plastik nantinya. Yang tiga, tutup dengan plastik hitam agar bibit cepat tumbuh. Yang keempat, tunggu bibit sampai berukuran seperti ini, umur 47-14 hari. Kemudian lakukan pemindahan ke gelas plastik. Nah, untuk media tanam dari kangkung, yaitu gelas plastik, di bagian paling bawah diisi dengan serat kelapa. Nah, kemudian di bagian atas diberi sedikit tanah, lalu diisi bibit kangkungnya. Kemudian ditutup lagi dengan tanah sedikit, seperti itu. Jika sudah, pasangkan kawat drat di gelas plastik dan gantungkan. Pastikan bagian paling bawah dari gelas plastik itu tenggelam oleh air dari ember. Usahakan jumlah gelas plastik cukup untuk menutup pinggiran ember semuanya. Hal ini bertujuan untuk ikan lele agar tidak melompat dari ember. Nah, jika sudah, berarti semua persiapannya sudah selesai kita lakukan. Tinggal perawatan kesehariannya, yaitu untuk ikan lele cukup kita beri makan secukupnya. Ketika mereka sudah tidak mau makan lagi, jangan ditambah. Cukup sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan jangan lupa air dari ember diganti minimal 1 bulan 2 kali. Atau menyesuaikan dengan kondisi dari airnya. Apabila sudah terlalu bau atau berwarna keruh, itu bisa dilakukan penggantian. Nah, budik damber yang sudah saya buat ini sudah berumur sekitar 2 minggu lebih. Kangkung sudah berukuran panjang seperti ini, dan ikan lele sudah ada peningkatan. Nah, budik damber ini sangat sederhana sekali. Jadi saya harap teman-teman bisa menerapkannya di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk
berbagi kepada lingkungan sekitar kita agar ketahanan pangan secara mandiri dapat terwujud sehingga kita dapat mampu melawan COVID-19. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan isi kolom komentar. Akan saya jawab dengan pengalaman saya pribadi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini apabila teman-teman menyukainya. Dan saya harap video ini bisa di-share di lingkungan sekitar kita agar ketahanan pangan secara mandiri dapat terwujud. Terima kasih.